Halo teman-teman, hari ini aku pengen ajak ngobrolin sesuatu yang mungkin kerasa dekat banget sama kehidupan banyak orang akhir-akhir ini. Dan mungkin juga udah mulai terasa tapi belum sempat disadari sepenuhnya. Pernah enggak sih ngerasa kok makin kesini hal-hal yang dulu kita anggap biasa aja sekarang rasanya berat? Bukan karena tiba-tiba gaya hidupnya melonjak tinggi, tapi lebih karena penghasilannya yang makin kejar-kejaran sama pengeluaran. Dulu bisa dengan santai nongkrong 2-3 kali seminggu, atau check out keranjang belanja tanpa terlalu mikir. Tapi sekarang rasanya baru masuk minggu kedua aja udah harus nahan-nahan jajan. Bukan cuma karena harga barang naik, tapi karena memang penghasilan kita ya stagnan. Atau bahkan justru menurun. Ada yang usahanya sepi, ada yang di PHK, ada juga yang masih kerja tapi penghasilannya tetap-tetap aja, sementara kebutuhan terus merangkak naik. Dan di tengah situasi kayak gini, banyak orang akhirnya mulai mempertimbangkan sesuatu yang cukup krusial, menurunkan gaya hidup. Tapi disinilah tantangannya. Karena walaupun tahu itu perlu, eksekusinya enggak gampang. Seringkali muncul rasa malu, takut dicap menurun, gagal, atau enggak sekeren dulu. Dan jujur aja, rasa kayak gitu tuh wajar. Tapi justru karena itu, di episode kali ini kita bakal ngobrolin gimana caranya menurunkan gaya hidup secara sadar dan realistis tanpa ngerasa rendah diri. Dan bukan cuma itu, kita juga bakal bahas strategi konkret biar tetap bisa bertahan bahkan berkembang di tengah situasi yang enggak ideal. Yang pertama, jujur sama kondisi keuangan sendiri. Oke, kita mulai dari hal paling dasar dulu. Jujur. Kedengerannya sepele ya, tapi justru ini titik awal yang paling menentukan. Jujur bahwa situasi sekarang gak sama lagi. Mungkin dulu bisa hidup di standar tertentu, tapi sekarang harus realistis bahwa itu udah enggak sustainable. Dan kejujuran ini bukan buat bikin kita ngerasa gagal. Justru ini bukti kedewasaan finansial. Karena kalau terus-terusan denial, maksain gaya hidup lama biar terlihat baik-baik saja, yang ada malah makin boncos. Bisa-bisa malah gali lubang tutup lubang. Coba tanya ke diri sendiri. Yang selama ini dikejar itu beneran kebutuhan, kenyamanan, atau sebenarnya validasi? Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya bisa membuka banyak ruang untuk refleksi dan perbaikan. Yang kedua, lepasin gengsi, terima realita. Nah, ini nih jebakan paling halus, gengsi. Kadang kita nggak sadar, tapi keputusan finansial kita tuh dikendalikan oleh hal-hal kayak takut kelihatan miskin, takut nggak nyambung di tongkrongan, atau malu kalau tampil sederhana. Padahal gengsi itu nggak pernah bantu bayar listrik, gengsi juga nggak bisa ditabung. Yang ada malah bikin kita terus-terusan ngerasa harus tampil mampu, padahal isi dompet udah jerit-jerit. Coba pikir, siapa sih yang benar-benar merhatiin baju yang dipakai itu aja? Siapa yang betulan ingat tas itu tas lama? Biasanya kita yang paling ribut, padahal orang lain mah ya biasa aja. Kalau kita bisa menurunkan standar sosial yang kita buat sendiri, justru ruang finansial kita jadi lebih lega. Uang yang tadinya buat sekadar jaga image bisa dialihkan ke sesuatu yang lebih berguna. Dana darurat, cicilan produktif, atau bahkan istirahat mental karena enggak stres mikirin tagihan. Yang ketiga, ubah definisi cukup. Ini penting banget karena banyak dari rasa kekurangan itu sebenarnya bukan karena benar-benar kurang, tapi karena standar cukupnya terlalu tinggi. Dulu mungkin cukup itu bisa makan di luar 3 kali seminggu, upgrade gadget tiap 2 tahun, atau staycation rutin. Tapi di kondisi sekarang, mungkin cukup itu artinya bisa makan sehat di rumah, enggak ngutang, dan tetap bisa bantu keluarga. Dan itu enggak apa-apa. Cukup itu fleksibel, bukan angka absolut, tapi soal rasa aman dan tenang. Kalau kita bisa redefinisi rasa cukup, kita akan jauh lebih damai menjalaninya. Dan yang penting, jadi lebih bersyukur. Yang keempat, alihkan energi dari penyesalan ke pemulihan. Siapa sih yang enggak pernah mikir, coba dulu enggak beli ini, coba waktu itu aku nabung lebih banyak. Tapi kenyataannya, penyesalan enggak pernah benar-benar bantu apa-apa. Daripada mikirin yang udah lewat, lebih baik fokus ke yang bisa dikontrol sekarang. Mulai dari evaluasi sumber penghasilan, cari tambahan meski kecil, dan perbaiki pola pengeluaran. Langkah kecil itu enggak akan kelihatan hasilnya dalam semalam, tapi pelan-pelan bisa jadi pondasi baru. Yang kelima, bedain pengeluaran wajib dan tambahan. Kadang kita merasa semuanya penting, padahal enggak juga. Coba mulai bikin 2 daftar. Nah, wajib, makan, listrik, transport kerja,
sewa rumah tambahan, langganan TV kabel, jajan kopi kekinian, ongkir iseng. Begitu dibedain, kita bisa lebih jernih lihat mana yang bisa dikorbankan dulu. Karena yang sering jadi korban justru yang enggak kelihatan, tabungan masa depan. Yang keenam, masak di rumah sebisa mungkin. Masak bukan cuma soal hemat, tapi soal kontrol. Mau makan apa, nutrisinya gimana, porsinya berapa, dan pastinya harganya jauh lebih bersahabat. Enggak harus jago. Bisa masak nasi, goreng telur, rebus sayur, udah cukup banget. Kalau biasanya beli makan 5 kali seminggu, terus dikurangin jadi 2 kali aja, selisih uangnya bisa dialihkan buat dana darurat. Yang ketujuh, beli kebutuhan pokok secara grosir. Ya, klasik tapi masih relevan. Sabun, beras, pasta gigi. Kalau dibeli dalam jumlah banyak atau kemasan besar, jatuhnya lebih murah. Mungkin awalnya terasa mahal karena beli banyak, tapi efek hematnya baru berasa di minggu ketiga dan seterusnya. Yang kedelapan, maksimalkan barang yang masih layak pakai. Enggak semua yang udah 2 tahun dipakai itu harus diganti. Selama masih fungsi, lanjut aja. Baju lama, sepatu usang, HP yang layarnya retak tapi masih bisa dipakai, itu semua masih bisa jadi alat bertahan di masa sulit. Daripada upgrade demi estetika, mending upgrade saldo rekening. Yang kesembilan, kurangi pemakaian listrik dan air. Hemat yang pasif tapi berdampak. Matikan lampu saat siang, cabut charger saat enggak dipakai, matikan keran saat sabunan. Bukan cuma soal tagihan, tapi soal kebiasaan. Sedikit disiplin bisa bantu ngurangin pengeluaran rutin tanpa bikin hidup menderita. Yang ke-10, hindari cicilan baru dan pertimbangkan jual aset konsumtif. Cicilan tuh kayak batu di kaki saat lagi berenang. Kalau penghasilan lagi turun, jangan nambah beban. Dan kalau punya aset yang jarang dipakai tapi nilainya lumayan, kayak motor kedua, kamera, HP mahal, bisa banget dijual. Ingat, bukan berarti nggak boleh punya lagi, tapi sekarang fokus ke bertahan, bukan pamer. Yang ke-11, alihkan waktu luang untuk cari penghasilan tambahan. Waktu luang itu bisa jadi jebakan, bisa juga jadi peluang. Kalau pekerjaan utama lagi lesu, bukan berarti kita harus nunggu keadaan membaik tanpa ngapa-ngapain. Coba alihkan waktu itu ke hal-hal kecil yang bisa hasilin pemasukan tambahan. Contohnya, jual barang bekas yang udah enggak terpakai. Coba buka just tip kecil-kecilan. Bantu UMKM sekitar jadi admin media sosial. Freelance design, nulis, atau jadi tutor online. Apakah hasilnya langsung besar? Enggak selalu. Tapi ini soal momentum. Dari hal kecil yang konsisten, seringkali muncul peluang yang jauh lebih besar. Dan jangan tunggu modal besar dulu baru jalan. Kadang justru sebaliknya, jalan dulu dari yang ada, baru nanti modalnya ngikutin. Yang ke-12, upgrade skill sesuai kebutuhan zaman. Kalau lagi nggak banyak kegiatan, jangan langsung merasa nggak produktif. Justru itu momen yang pas banget buat upgrade diri. Bukan harus ambil kuliah lagi atau ikut pelatihan mahal. Banyak banget kok sumber belajar gratis. Skill desain grafis, editing video, Excel, copywriting, sampai bahasa asing. Semuanya bisa dipelajari di YouTube, TikTok, podcast, atau bahkan lewat komunitas gratis. Karena realitanya, pasar kerja sekarang lebih ngelirik orang yang bisa banyak hal, meskipun enggak harus expert dulu. Lebih baik menurunkan gaya hidup sambil naikkan kapasitas diri, daripada maksa tampil normal tapi stagnan secara finansial. Dan lagi, belajar itu enggak harus berat. Cukup 10 menit sehari, asal konsisten. Efeknya bisa luar biasa dalam jangka panjang. Yang ke-13, jangan terburu-buru tarik tabungan atau investasi. Godaan paling besar waktu kondisi keuangan lagi turun adalah buka tabungan, jual reksadana, cairin emas, atau tarik deposito. Tapi coba tahan sebentar. Tabungan dan investasi itu ibarat pelampung. Kalau langsung dihabiskan untuk nutup gaya hidup lama yang belum disesuaikan, kita nggak punya cadangan kalau nanti ada darurat beneran. Makanya penting banget nentuin prioritas. Uang ini buat kebutuhan primer dan urgent atau cuma buat bikin diri sendiri kelihatan baik-baik aja. Kalau masih bisa diakalin dari penghematan dan penyesuaian, jangan buru-buru cairin simpanan. Yang ke-14, susun ulang anggaran sesuai realitas sekarang.
Kadang yang bikin kita kesulitan bukan karena uangnya enggak cukup, tapi karena cara ngaturnya masih pakai pola lama. Coba cek lagi anggaran bulanan. Masih relevan enggak sih dengan kondisi penghasilan sekarang? Kalau sebelumnya penghasilan 5 juta, sekarang 3 juta, ya anggarannya juga harus ikut disesuaikan. Enggak perlu rumit. Cukup bagi jadi 3 kategori. 1. Wajib. Makan, listrik, transport, sewa. 2. Fleksibel, pulsa, obat, keperluan rumah. 3. Bisa ditunda. Langganan hiburan, jajan, ngopi, beli barang lucu. Dengan anggaran baru kita bisa merasa punya kontrol lagi. Dan itu efeknya luar biasa ke mental. Lebih tenang, enggak gampang panik, dan yang paling penting tahu arah keuangan kita. Yang ke-15, mulai dana cadangan sekecil apapun. Banyak orang mikir, percuma nabung toh jumlahnya kecil. Padahal justru disitulah poinnya. Nabung itu bukan tentang besar kecilnya, tapi soal kebiasaan dan kesiapan. 5.000 per hari mungkin kelihatan receh, tapi 5.000 per hari selama 30 hari itu udah 150.000. Dalam 6 bulan bisa jadi hampir sejuta. Dan yang lebih penting dari jumlahnya adalah efek psikologisnya. Punya cadangan itu bikin kita enggak gampang panik. Dan rasa enggak panik itu mahal banget, apalagi di tengah situasi yang serba enggak pasti kayak sekarang. Yang ke-16, cari lingkungan sosial yang suportif. Lingkungan itu punya pengaruh besar banget terhadap cara kita menjalani hidup, termasuk urusan keuangan. Kalau lingkungan sekeliling masih mengukur nilai seseorang dari seberapa sering nongkrong di cafe hits atau dari seberapa update barang-barangnya, ya sulit banget rasanya buat nurunin gaya hidup. Makanya penting banget buat cari komunitas yang lebih suportif. Enggak harus langsung ganti circle, tapi buka ruang baru. Misalnya gabung komunitas hidup minimalis di media sosial, ikut grup diskusi soal keuangan pribadi, atau cari lingkungan offline yang lebih sadar finansial. Karena kadang kita enggak butuh pujian, tapi butuh koneksi sama orang-orang yang juga lagi berjuang di jalur yang sama. Yang ke-17, bangun komunikasi jujur sama orang terdekat. Kalau kamu hidup bareng pasangan, keluarga, atau punya sahabat dekat yang sering jadi partner gaya hidup, penting banget buat ngobrol terbuka. Bilang bahwa kamu lagi menyesuaikan pengeluaran, bukan karena pelit, tapi karena memang penghasilan lagi turun. Enggak semua orang langsung ngerti, tapi kalau kita kasih konteks, pelan-pelan, biasanya mereka bisa memahami. Dan dari situ, dukungan moral itu mulai muncul. Yang penting komunikasinya tetap tenang, jujur, dan enggak menggurui. Yang ke-18, tegas sama batasan finansial. Penting untuk belajar bilang tidak. Bukan karena kita enggak mau ikut, tapi karena kita lagi punya prioritas yang berbeda. Misalnya diajak ngopi ke tempat mahal, padahal anggaran minggu itu udah pas-pasan. Enggak apa-apa kok bilang, aku ikut tapi enggak pesan ya, lagi jaga pengeluaran. Atau kayaknya minggu ini skip dulu deh, lagi hemat buat bayar kebutuhan bulan depan. Enggak perlu bohong, tapi juga enggak harus cerita semuanya. Orang yang benar-benar peduli enggak akan maksa. Yang ke-19, ambil jarak dari sosial media yang konsumtif. Algoritma media sosial itu kadang bikin kita ngerasa kurang terus. Lihat orang lain belanja, traveling, unboxing barang baru, lama-lama kita jadi mikir, kok aku stuck di sini-sini aja ya? Padahal bisa jadi yang kita lihat itu hasil kredit, endorse, atau editan. Dan bandingin hidup sendiri sama hidup orang lain itu resep stres. Coba detox digital. Unfollow akun-akun yang bikin kepancing konsumtif dan ganti dengan konten yang membangun. Cari inspirasi hidup sederhana, cara hemat, edukasi keuangan. Fit yang sehat bisa jadi motivasi yang luar biasa untuk tetap waras secara finansial. Yang ke-20, ingat turunin gaya hidup itu bukan turun derajat. Ini mungkin poin yang paling penting dari semuanya. Menurunkan gaya hidup itu bukan kalah, bukan gagal, dan bukan menurun derajat, tapi justru bentuk strategi, langkah sadar untuk menjaga kestabilan, melindungi diri, dan menyiapkan masa depan. Dan percayalah, hidup sederhana yang diatur sendiri jauh lebih tenang daripada gaya hidup mewah yang dipaksakan. Lebih baik punya kontrol daripada sekadar tampil oke di mata orang lain tapi berantakan di belakang layar. Jadi teman-teman, kalau hari ini kamu sedang dalam proses menyesuaikan gaya hidup,
itu bukan aib. Itu justru tanda kamu mulai waras secara finansial. Enggak semua orang akan ngerti, dan enggak semua orang harus ngerti. Yang penting kamu tahu kenapa kamu melakukan ini, dan kamu sadar bahwa yang kamu lakuin sekarang adalah langkah buat menjaga masa depan. Bukan sekadar bertahan, tapi juga bangkit. Pelan-pelan, tapi pasti. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, boleh banget dibagikan ke teman-teman yang mungkin lagi berada di fase yang sama. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap waras, dan tetap kendalikan hidup. Meski keuangan lagi naik turun.